Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7 SMP Tel Mufid? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran fikih ya. Kita awali pembelajaran kita di semester genap ini dengan metode daring kembali ya. Oke, jangan patah semangat, harus tetap semangat meskipun kita belum bisa bertatap muka seperti biasa di sekolah. Oke, sekarang buka buku paket kalian, buka bab 6. Oke, halaman 111 ya, 110, 111. Nah, di situ kita akan bahas sholat Jumat. Oke, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan sholat Jumat, terutama bagi laki-laki ya, yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Oke, what is it? Sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Kita akan bahas. Oke, yang pertama di sini pengertian. Salat Jumat ialah salat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu salat zuhur di hari Jumat. Diawali dengan khutbah dan hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang mampu melaksanakannya. Oke, jangan lupa buka buku paketnya ya. Di situ pengertian itu ada di halaman 112. Nah, sini ada hukumnya atau dalilnya. Di halaman 113 itu ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sini, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi di hari Jumat ketika sudah dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, maka semua jual beli semestinya harus ditutup terlebih dahulu atau diselesaikan ya. Nanti setelah sholat Jumat baru dimulai kembali. Oke. Kemudian syarat wajib dan syarat sah Jumat. Sini syarat sah Jumat dulu ya. Hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap. Ya. Kemudian dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan di waktu zuhur, didahului oleh 2 khutbah. Kemudian syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama itu pasti tentunya harus beragama Islam, kemudian balik dewasa, tidak wajib sholat Jumat bagi anak-anak, kemudian laki-laki ya. Nah, kemudian sehat ya, sehat akalnya, orang gila tidak wajib. Kemudian sehat badannya, tidak wajib bagi orang yang sakit dan bermukim atau tidak sedang bepergian musafir ya. Kemudian cara mengerjakan sholat Jumat. Sini menjelang waktu sholat Jumat dianjurkan pergi ke masjid. Kalau mendengar azan Jumat segera pergi ke masjid. Sholat Jumat dimulai dengan azan. Sebelum melakukan sholat Jumat wajib mendengarkan 2 khutbah. Selesai khutbah kedua, muazin mengucapkan iqamah. Kemudian para jamaah Jumat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Nah, dari mulai niat sampai dengan salam dilakukan sama sebagaimana cara melakukan sholat fardu yang lainnya. Kemudian amalan sunnah dalam sholat Jumat. Di sini amalannya ya. Yang pertama itu mandi, memakai pakaian yang bersih dan bagus, diutamakan yang berwarna putih, memakai wangi-wangian, memotong kuku, membaca Quran atau zikir sebelum khutbah. Nah, jadi jika kalian mengerjakan semua ini, maka kalian akan mendapat pahala sunnah. Nah, di sini rukun sholat Jumat ya. Kalian bisa lihat di halaman 14 ada rukun sholat Jumat yaitu khatib, lazimnya sekaligus menjadi imam ya. Khatib itu yang menyampaikan khutbah, kemudian jamaah Jumat 2 khutbah atau khutbah 2 kali dan duduk di antara keduanya, dan sholat 2 rakaat atau sholat Jumat. Itu rukunnya, rukun sholat Jumat. Kalau hilang rukunnya berarti tidak sah sholat
Jumatnya. Kemudian hal yang menghalangi sholat Jumat. Nah, kalian boleh nih tidak sholat Jumat apabila kalian sakit ya. Kemudian yang kedua karena hujan. Apabila karena hujan itu orang mendapat kesukaran atau kesusahan untuk pergi ke tempat sholat Jumat. Nah, kemudian next ke halaman 115. Situ ada ketentuan khutbah Jumat. Apa itu khutbah? Khutbah Jumat adalah pidato tentang ajaran agama Islam sebagai rangkaian sholat Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Nah, di sini ada rukun khutbah Jumat, syarat dan rukun khutbah Jumat. Kita bahas yang pertama itu rukun, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat atau bernasihat, membaca ayat Al-Quran, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Nah, itu tadi rukun ya. Sekarang syaratnya. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama itu khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khatib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Jadi setelah khutbah yang pertama, khatibnya duduk dulu. Nah, setelah itu baru bangun lagi melaksanakan khutbah yang kedua. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Kalau bisa pakai mikrofon ya. Kemudian yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Nah, yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khatib menutup aurat. Sini sunnah bagi sunnah khutbah juga ya, sunnahnya ya. Tadi rukun dan syarat, kemudian sekarang sunnah khutbah Jumat. Nah, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi biasanya bagi anak laki-laki sudah tahu ya, mimbar itu biasanya ada di depan di tempat imam. Nah, itu tempat dilaksanakannya khutbah Jumat. Kemudian yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimah yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah salat Jumat. Yang keempat, khatib membaca salawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Sini sunnah Jumat. Yang pertama, melaksanakan salat tahiyatul masjid, salat untuk menghormati masjid, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat, memperbanyak doa dan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketentuan salat Jumat yang membolehkan tidak salat Jumat ya, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu sakit harus tetap salat zuhur. Meskipun sakit tidak bisa ke masjid, tidak bisa salat Jumat, tapi harus tetap melaksanakan salat zuhur. Kemudian hujan lebat, angin kencang, bencana alam. Kemudian musafir sedang dalam perjalanan jauh tapi tetap salat zuhur ya. Kemudian perjalanan ke tempat salat tidak aman atau lagi penjajahan bisa jadi kan. Kemudian ketentuan salat Jumat. Adab salat Jumat. Yang pertama itu meluruskan saf salat, mengisi saf terdepan terlebih dahulu, tidak berbicara satu kata pun saat khatib sedang khutbah. Oke, yang terakhir yaitu hikmah salat Jumat. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari salat Jumat itu yang pertama, kita memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahim, kemudian mencari berkah Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan semangat beribadah, melipat gandakan pahala kebaikan, membiasakan diri disiplin waktu. Oke, ini nanti tugas ya. Kalau misalkan sudah tatap muka, mungkin nanti kita bisa bersimulasi melaksanakan sholat Jumat. Tapi karena kondisinya sedang wabah virus seperti ini, jadi kalian simak materi dari Ibu saja dan jangan lupa dibaca bukunya karena minggu depan kita coba latihan di bab 6 ini tentang salat Jumat.
karena tidak ada prakteknya, jadi kita latihan tulis saja ya. Oke, sekian dari Ibu, cukup untuk materi fikih di bab 6 ini. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.